Setuju tidak setuju, Jenderal Winter akan datang ke kota siap menjamu tamu kehormatannya Sun Tzu dengan begitu banyak hidangan baru di meja pertempuran. Begitu catat PP Escobar, ahli geopolitik Amerika asal Brasil. Pengumuman Kherson Retreat mungkin menandakan salah satu hari paling suram di Federasi Rusia sejak 1991. Meninggalkan tepi kanan Dnieper untuk mendirikan garis pertahanan di tepi kiri mungkin menunjukkan arti militer total. Jenderal Armageddon sendiri, sejak hari pertamanya bekerja, telah mengisyaratkan bahwa ini mungkin tak terelakkan. Jenderal Armageddon tahu bahwa itu tidak dapat dihindari karena beberapa alasan. Tidak ada mobilisasi setelah rencana awal operasi khusus militer gagal. Penghancuran jembatan strategis melintasi Dnieper, lengkap dengan pemboman jembatan, feri, ponton, dan dermaga secara metodis selama 3 bulan di Ukraina. Tidak ada jembatan kedua di utara Kherson atau ke barat, menuju Odessa atau Nikolaev, untuk melakukan serangan. Dan kemudian, alasan yang paling penting, persenjataan besar-besaran pasokan NATO secara de facto menjalankan perang diterjemahkan ke dalam keunggulan besar Barat dalam pengintaian, komunikasi dan komando dan kontrol. Pada akhirnya, Kherson Retreat mungkin merupakan kerugian taktis yang relatif kecil. Namun secara politis, ini adalah bencana yang tak tanggung-tanggung, rasa malu yang menghancurkan. Kherson adalah kota Rusia. Rusia telah kehilangan, bahkan untuk sementara, ibu kota wilayah baru yang melekat pada federasi. Opini publik Rusia akan menghadapi masalah besar dalam menyerap berita. Daftar negatifnya cukup banyak. Pasukan Kiev mengamankan sayap mereka dan mungkin membebaskan pasukan untuk melawan Donbas. Persenjataan oleh kolektif Barat mendapat dorongan besar. HIMARS sekarang berpotensi menyerang target di Crimea. Optiknya mengerikan. Citra Rusia di seluruh dunia selatan sangat ternoda. Lagi pula, langkah ini sama saja dengan meninggalkan wilayah Rusia, sementara kejahatan perang berantai Ukraina langsung menghilang dari narasi utama. Paling tidak, Rusia sejak lama seharusnya memperkuat jembatan keunggulan strategis utama mereka di sisi barat Dnieper sehingga bisa menahan jauh dari banjir bendungan Kakhovka yang diperkirakan secara luas. Namun Rusia juga mengabaikan ancaman pengeboman bendungan selama berbulan-bulan. Itu merinci perencanaan yang mengerikan. Sekarang pasukan Rusia harus menaklukkan Kherson lagi. Dan secara paralel menstabilkan garis depan, menggambar batas definitif, dan kemudian berusaha untuk mendemilitarisasi serangan Ukraina untuk selamanya, baik melalui negosiasi atau pemboman karpet. Ini cukup mengungkapkan bahwa serangkaian tipe intel NATO, dari analis hingga pensiunan jenderal, curiga terhadap langkah Jenderal Armageddon. Mereka melihatnya sebagai jebakan yang rumit, atau seperti yang dikatakan oleh seorang analis militer Prancis, operasi penipuan besar-besaran, gaya Sun Tzu klasik. Ini telah dimasukkan sebagai narasi resmi Ukraina. Jadi, mengutip film seri Twin Peaks, klasik budaya pop Amerika, burung hantu tidak seperti kelihatannya. Jika itu masalahnya, Jenderal Armageddon akan berusaha untuk meregangkan jalur pasokan Ukraina secara berlebihan, memancing mereka ke dalam eksposur, dan kemudian melakukan penembakan kawanan besar kalkun. Jadi itu Sun Tzu, atau kesepakatan sudah di depan mata, bertepatan dengan G20 minggu depan di Bali. Seni kesepakatan. Nah, semacam kesepakatan tampaknya telah terjadi antara Jake Sullivan dan Nikolai Platonovich Patrushev. Sullivan adalah penasehat Dewan Keamanan Amerika dan Patrushev adalah Direktur Dinas Rahasia Rusia. Tidak ada yang benar-benar tahu detailnya, bahkan mereka yang memiliki akses ke informan kolom 5 yang flamboyan di Kiev. Tapi ya kesepakatan itu tampaknya termasuk Kherson. Rusia akan mempertahankan Donbas tetapi tidak maju ke arah Kharkov dan Odessa. Dan ekspansi NATO pasti akan dibekukan. Kesepakatan minimalis. Itu akan menjelaskan mengapa Patrushev bisa naik pesawat ke Teheran bersamaan dengan pengumuman Kherson Retreat, dan mengurus bisnis kemitraan strategis yang sangat penting dengan Ali Shamkhani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Kesepakatan itu mungkin juga merupakan rahasia bawaan dalam pengumuman Maria Zakharova bahwa kami siap untuk negosiasi. Rusia akan meninggalkan tepi sungai Dnieper dalam retret militer yang diatur.
Itu tidak akan mungkin terjadi tanpa negosiasi militer ke militer yang diatur dalam kesepakatan. Negosiasi saluran belakang ini telah berlangsung selama berminggu-minggu. Utusannya adalah Arab Saudi. Tujuan Amerika Serikat, dalam jangka pendek, adalah menuju semacam kesepakatan Minsk III dengan Istanbul dan Riyadh terlibat. Zelensky tidak dilibatkan dalam urusan besar ini. Sullivan pergi ke Kiev untuk membuat fait accompli atau semacamnya. Dnieper akan dalam tesis, menjadi garis depan yang diselesaikan dan dinegosiasikan. Kiev harus menelan jalur kontak beku di Zaporizhia, Donetsk dan Lugansk. Dengan Kiev menerima listrik dari Zaporozhia, maka berhentilah menembaki infrastrukturnya. Tidak diragukan lagi, Moskow akan menolak mentah-mentah klausul ini. Perhatikan bahwa semua ini bertepatan dengan hasil pemilihan Amerika Serikat, di mana Demokrat tidak kalah. Sementara itu, Rusia mengumpulkan lebih banyak keuntungan dalam pertempuran sengit Bakhmut. Tidak ada ilusi apapun di Moskow bahwa kripto Minsk III ini akan dihormati oleh Amerika yang tidak mampu menyetujui. Jake Sullivan adalah seorang pengacara berusia 45 tahun dengan latar belakang strategis nol dan pengalaman sebesar kampanye untuk Hillary Clinton. Patrushev, 71 tahun, dapat memakannya untuk sarapan, makan siang, makan malam, dan camilan larut malam dan samar-samar menyetujui apapun. Jadi mengapa Amerika putus asa untuk menawarkan kesepakatan? Karena mereka mungkin merasakan langkah Rusia berikutnya dengan kedatangan Jenderal Winter seharusnya mampu secara meyakinkan memenangkan perang dengan syarat Moskow. Itu termasuk menutup perbatasan Polandia melalui gerakan panah panjang dari Belarus ke bawah. Dengan terputusnya jalur pasokan persenjataan, nasib Kiev disegel. Setuju tidak setuju, Jenderal Winter akan datang ke kota siap menjamu tamu kehormatannya Shunzu dengan begitu banyak hidangan baru di meja pertempuran. Begitu catat Pepe Escobar, ahli geopolitik Amerika asal Brasil.